Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Lagi semangat ya? Harus tetap semangat. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab pagi. Semangat pagi. Oke, kira-kira kita flashback sebentar ke minggu lalu. Kira-kira minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Mbak Nisa? Minggu lalu kita membahas mengenai dinasti terbesar. Ya betul, dinasti Abbasiyah. Kenapa disebut dinasti terbesar? Dinasti yang punya kemajuan yang sangat dahsyat pada masa itu. Kenapa? Ada yang tahu? Karena pada masa itu ya disebut masa dimana banyak ilmuwan yang lahir dengan banyak pemikiran-pemikiran yang turut berkontribusi dalam peradaban dunia. Oke, kira-kira puncak kejayaan dinasti Abbasiyah pada masa itu diperoleh oleh raja siapa? Ada yang masih ingat? Harun ar-Rasyid. Nah, di mana pada masa itu pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah itu terletak di mana? Damaskus. Iya, dari Baghdad terus pindah ke Damaskus. Oke, kalau minggu lalu kita membahas mengenai kerajaan di Baghdad ataupun di Damaskus, kita bergeser sedikit ke daerah Asia Selatan, yaitu ada salah satu dinasti kecil yang hidup satu zaman dengan dinasti-dinasti kecil lainnya, yang mana pada saat itu setelah Abbasiyah runtuh banyak muncul dinasti-dinasti kecil, antara lain ada dinasti Safawiyah, apalagi Samaniyah, Ayyubiyah, juga dinasti Umayyad dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah terletak di daerah Asia Selatan, ada dinasti Mughal. Oke, sebelum itu ibu ada sedikit tayangan video ya, ayo bisa lihat. Salah satu, berarti kan ada satunya itu juga peninggalan Islam. Salah satunya terletak di Mekah. Apa itu? Ya, Baghdad itu juga masuk dalam keajaiban. Nah, ini adalah bentuk peninggalan dari salah satu raja kerajaan Mughal itu yang bernama Shah Jahan, di mana dia ini menghajarkan istrinya berupa Taj Mahal ini. Istrinya itu dinamakan Mumtaz Zamani atau Mumtaz Mahal. Jadi sebagai bentuk cinta dari Shah Jahan itu kepada istrinya, maka dibangunlah Taj Mahal ini di Agra. Yaitu tujuan pembelajarannya. Tadi kita sudah melihat peninggalan
kalian juga dapat menjelaskan secara baik bagaimana sejarah terbentuknya dari kerajaan Mughal atau dinasti Mughal ini sendiri. Kemudian Ibu harap kalian juga dapat menjelaskan siapa saja sih raja-raja yang pernah berkuasa pada Daulah Mughal. Kemudian yang ketiga, kalian Ibu harapkan dapat menganalisis faktor-faktor kemajuan dan juga kemunduran dari dinasti Mughal. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyebutkan apa saja peninggalan-peninggalan yang bersejarah pada masa dinasti Mughal. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua. Sementara nanti faktor kemajuan dan kemunduran, Ibu akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Oke? Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang berdirinya Daulah Mughal, kemudian raja-rajanya, kemudian nanti ada peninggalan, sedikit peninggalan dan juga hikmahnya. Kemudian nanti yang terakhir kita akan bermain games. Faktor kemajuan dan kemunduran kita skip untuk minggu yang akan datang. Oke. Nah, ada pertanyaan, gimana sih letak spesifik dari kerajaan Mughal ini sendiri? Ada yang tahu? India sebelah mana? Bukan Damaskus ya? Dia sebelah mana? Oke, kita bahas. Oke, kita bahas. Ini ada peta. Jadi India itu terletak di dinasti Mughal ini berdiri pada tahun 1526 sampai 1707 Masehi, di mana pusat pemerintahannya itu awalnya di daerah Kabul dan juga Lahore. Nah itu Bu, petanya pada tahun 1525, di mana perintisnya saat itu adalah Sahiruddin Muhammad Babur. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu akan meluas, melakukan ekspansi ke wilayah lain seperti daerah Agra Delhi ya, pusat pemerintahannya India di Delhi. Kemudian nanti ada Calcutta, Bengala dan Mumbai dan sebagainya. Itu nanti meluas begitu pada raja-raja setelahnya. Oke, selanjutnya latar belakang Daulah Mughal ini sendiri. Dulu sebelum adanya Daulah Mughal itu ada satu daulah Islam di India. Tetapi karena belum mencapai pada puncak kejayaannya, maka diteruskan kembali istilahnya oleh Daulah Mughal ini. Dulu ada yang bernama Kesultanan Delhi pada masa itu. Nah, tetapi akhirnya sudah direbut oleh Ibrahim Lodi yang nantinya si Babur ini balas dendam. Akhirnya Babur ini berhasil mendirikan Daulah Mughal di India. Oke, Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, yaitu tadi apa? Kesultanan Delhi. Namun belum menemukan kejayaannya. Daulah Mughal dirintis oleh Sahiruddin Muhammad Babur. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Lain. Ada yang tahu Timur Lain siapa? Banyak muncul mungkin di sejarah-sejarah buku ya. Timur Lain itu ya seorang dari ras Mongoloid ya. Nah itu merupakan tokoh yang memberikan perhatian sangat besar terhadap dunia Islam. Makanya beliau muncul di daulah-daulah sebelumnya seperti Daulah Turki Utsmani juga beliau muncul. Oke, ayahnya adalah Umar bin Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Anak umur 11 tahun sudah dikasih tahta. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Pada saat itu India ini dalam masa kekacauan, masa kritis di bawah kepemimpinan seseorang bernama Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Pamannya Ibrahim Lodi ternyata bersekutu dengan Muhammad Babur. Nah, yang bernama Alamhan ini bersama Daulat Khan, Gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi yang saat itu berkuasa di Delhi, India. Kemudian kesempatan tersebut tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan oleh Babur, sehingga pada tahun 1525 Punjab, yaitu salah satu daerah dekat Delhi, itu berhasil dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi bersama-sama untuk mengalahkan siapa? Ibrahim Lodi. Kemudian dengan atas kekuasaan Allah, dengan berhasil dikalahkan dengan membawa 25.000 tentara. Kemudian pasukan Ibrahim Lodi ini meninggal dunia dan beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirinya Daulah Mughal di India, di Delhi. Oke. Ini adalah ilustrasi ya, sebagaimana hebatnya Zahiruddin Muhammad Babur melawan Ibrahim Lodi.
mana Zainuddin Muhammad Babur ini pada masa itu membawa 25.000 pasukan, sementara Ibrahim Lodi ini hanya membawa Ibrahim Lodi ini membawa 1 lakh atau setara dengan 100.000. Jadi 100.000 versus 25.000. Ternyata yang menang ya 25.000. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai siapa saja raja-raja dari dinasti Mughal itu. Yang pertama pastinya sang perintis yaitu Zainuddin Muhammad Babur, sang peletak fondasi. Zainuddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya seluruh kebijakan dikerahkan untuk membangun fondasi-fondasi pemerintahan. Kita tahu kalau kerajaan baru saja berdiri itu pasti dikuatkan oleh fondasi-fondasi terlebih dahulunya dikuatkan, kemudian baru berjalan tugas-tugas kepemimpinan. Kemudian Babur masih menghadapi ancaman dari pihak-pihak musuh. Kita tahu India mayoritas itu agamanya apa? Hindu. Saat itu Islam sebagai minoritas hadir dan menegakkan pemerintahannya di India. Pastinya ada gerakan-gerakan separatis yang tidak suka dengan Islam pada saat itu. Makanya Zainuddin Muhammad Babur ini sangat membangun fondasi-fondasi yang kuat dalam pemerintahannya. Zainuddin Muhammad Babur menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok dan juga Daulah Shapawiyah di barat, yaitu Persia. Zainuddin Muhammad Babur kemudian tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Oke, lanjut. Zainuddin Muhammad Babur kemudian digantikan oleh anaknya atau keturunannya yang bernama Humayun. Kenapa loyalitas? Lanjut ya. Kenapa disebut loyalitas tanpa batas? Ada yang tahu? Karena beliau itu sangat loyal kepada para pegawainya. Jadi Humayun ini melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 25 tahun. Nah, biasanya di dalam kerajaan itu dipimpin oleh turun-temurun ya. Pemimpinnya itu turun-temurun, yaitu disebutnya monarki. Jadi tahtanya itu diwariskan kepada putranya yang laki-laki. Kemudian Humayun bisa dikatakan masa Humayun ini bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Ada yang tahu konsolidasi itu apa? Ayo, Mbak Olia. Konsolidasi? Konsolidasi itu ya penyatu ya. Berbagai elemennya itu saling menyatu yang ada di kerajaan ini. Jadi masa Humayun ini disebut sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama untuk menguatkan kerajaan itu sendiri. Humayun masih banyak mendapat tentangan ternyata. Di antaranya dari Bahadur Shah, sang penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Shah dari Afghanistan. Kemudian ternyata Humayun ini sempat melarikan diri. Jadi dia udah jadi raja, habis itu dia kabur, melarikan diri, kemudian dia kembali dan menegakkan pemerintahannya. Menyusul kekuatan di pengasingan. Jadi selama di pengasingan dia menyusun strategi bagaimana caranya Mughal dapat direbut kembali dan melanjutkan kekuasaannya. Daulah Mughal kemudian berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Setelah mengalahkan kekuatan Shah pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan dari Daulah Mughal. Oke, lanjut. Ada Akbar. Nah, Akbar ini menjadi raja terbesar. Kenapa? Karena pada masa Akbar ini ada satu konsep yang menarik dalam pemerintahannya. Dia mencetuskan konsep nilai. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, dia ini lahir di Umarhot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika beliau masih berusia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan Mughal sebagai daulah Islam yang terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusannya kepada asistennya yaitu Bayram Khan. Setelah dewasa, setelah dia lihat Bayram Khan ini mulai menunjukkan pengaruh yang besar terhadap daulah Mughal, maka ia merebut tahta itu dari Bayram Khan gitu. Mengambil alih wewenang pemerintahan daripada Bayram Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Wilayah kekuasaannya pada saat Akbar ini lumayan sangat luas, meliputi Chundar, Gorjito, Rantrabal, Kalinda, Surat, kemudian ada Ahmadnagar, Asirgarh dan sebagainya. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam satu kekuatan militeristik. Nah, keberhasilan pemerintahan yang lebih bercorak militeristik
menjadikan Mughal menjadi daulah yang sangat besar. Bahkan Mughal ini banyak yang bilang digadang-gadang menjadi daulah kedua terbesar kemajuannya setelah Daulah Abbasiyah pada masa itu. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun daulahnya, membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Inilah konsep dari Raja Akbar, yaitu dia mencetuskan satu konsep yang bernama konsep din ilah, di mana semua rakyat India ini dipandang sama, ya, baik dari agama Islam, Hindu, Sikh, terus Kristen, Buddha dan sebagainya yang ada di India pada saat itu dipandang sama oleh pemerintahan. Oke, lanjut ya. Kalian tahu serial Jodha Akbar nggak? Nah, itu menceritakan tentang Raja Akbar. Ya, itu bagus itu. Oke, lanjut ya. Jahangir, yaitu anak dari Raja Akbar sendiri. Nuruddin Muhammad Salim. Ya. Salim ini juga muncul ya di serial Jodha Akbar. Salim ini dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 Masehi di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar atau ayahnya. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan. Sehingga pada saat itu seluruh rakyat hidup sejahtera, aman dan damai pada masa Jahangir ini. Kemudian pada masa kepemimpinannya, Jahangir juga berhasil mendudukan wilayah-wilayah penting di India seperti Raja Bengala, Mewat, dan Kangal. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Raja siapa? Ayahnya Jahangir tadi? Akbar. Lanjut ya. Selanjutnya adalah Shah Jahan. Tadi kita bahas Taj Mahal itu mengenai apa? Kenapa dibangun? Hadiah Shah Jahan kepada siapa? Istrinya. Ternyata di masa kepemimpinan Shah Jahan merupakan puncak kejayaan dari dinasti Mughal itu sendiri. Jadi Shah Jahan ini lahir pada tanggal 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya, di mana seluruh rakyatnya pada saat itu aman, sentosa dan sejahtera karena baik dari perdagangan, dari pendidikan itu sangat diperhatikan oleh pemerintahan. Oke, ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Juga beliau ini sangat aware terhadap KKN, praktik KKN, bukan kuliah kerja nyata ya. KKN itu korupsi dan nepotisme. Dimana pada saat itu beliau ini memelihara ular, ya, banyak ular berbisa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghukum, ya, pejabat-pejabat negara yang melakukan pelanggaran korupsi, KKN dan nepotisme dan merugikan kerajaan. Kalau di Indonesia ini dihukum apa sih? Penjara. Kalau di sini tuh sampai dihukum pakai ular berbisa. Ya, dananya Bu. Ya, itu. Oke, Shah Jahan kemudian meninggal dunia pada 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah beliau menderita sakit keras. Oke, selanjutnya setelah Shah Jahan ini ada Raja Aurangzeb. Aurangzeb kemudian naik tahta menggantikan Shah Jahan. Nah, di masa Aurangzeb ini menghadapi tugas yang sangat berat. Kemudian kedaulatan Mughal sebagai entitas muslim di India ini nyaris hancur akibat adanya perang saudara. Nah, maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua, ya, kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan. Kalau tadi konsolidasi itu pada masa Humayun, kalau konsolidasi dua ini pada masa Aurangzeb ini sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan, semuanya dipusatkan kepada pemerintah untuk lebih mengendalikan urusan-urusan pemerintahan daripada pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah India dan membuat India mencapai wilayah terluasnya. Kalau tadi puncak kejayaan itu pada masa Shah Jahan, tapi kalau puncak wilayah terluasnya ini pada masa Aurangzeb. Oke, lanjut ya. Ternyata raja-raja setelah Aurangzeb ini banyak miskom, banyak mungkin konflik internal yang terjadi. Para penguasa Aurangzeb ini merupakan penguasa yang lemah ternyata.
sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Salah satunya adalah Bahadur Shah menghadiri Aurangzeb sendiri, menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan tahta antara putra-putra beliau. Ya, putra-putra ya. Jahandar kemudian memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra-putra Bahadur. Jabatan ini kemudian ditentang oleh salah satu pengusungnya, yaitu Muhammad Khusyar, yang merupakan keponakannya sendiri. Jadi di masa-masa setelah Aurangzeb ini banyak penguasa-penguasa lemah yang kemudian menjadi masa runtuhnya dari dinasti Mughal. Oke, selanjutnya adalah Jahandar. Ya, Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Ad-Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Pada saat itu berarti kerajaan Mughal ini sudah jatuh ke dalam kekuasaan Afgan. Kemudian Shah Alam ini tetap diizinkan untuk berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai sultan. Nah, pengganti Shah Alam memberikan konsesi pada East India Company atau EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. EIC ini awalnya digadang-gadang sebagai faktor kemajuannya, tetapi malah bisa menjadi faktor runtuhnya kerajaan ini sendiri. Dia bumerang bagi kerajaan Mughal pada saat itu. Jadi kehadiran EIC ini menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India pada saat itu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, raja terakhir yaitu Bahadur Shah II. Pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Ya. Tadi di masa sebelumnya ini ada kesepakatan kan dengan pihak Inggris. Nah, pada masa Bahadur Shah ini menimbulkan konflik ya. Adanya konflik Bahadur Shah dengan pihak Inggris yang menyebabkan Bahadur Shah sebagai raja terakhir kerajaan Mughal ini diusir dari istana. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu umat Muslim di India setelah Mughal ini runtuh itu dihadapkan pada perjuangannya mempertahankan eksistensi Islam yang berada di India. Oke. Selanjutnya ada sedikit peninggalan dari dinasti Mughal. Yang pertama adalah benteng Agra atau Agra Fort. Kemudian ada benteng merah. Ini benteng merah. Kemudian ada Taj Mahal, tadi kita bahas ya di awal, ada video Taj Mahal. Kemudian ada Menara Kutub Mina, ada Masjid Kirki, Makam Humayun, kemudian ada Masjid Jami Akala, ada benteng Charminar, ada lagi Istana Fatur Sikri dan sebagainya. Itu juga merupakan peninggalan dari dinasti Mughal. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Belum ada. Oke, kita main games ya. Biar gak ngantuk ya. Kalau belajar sejarah itu bawaannya ngantuk. Kita play games. Nanti ibu minta kalian menjadi 3 kelompok ya. Kita akan bermain games quiz 2 kelompok. Nanti ada 2 babak. Babak pertama adalah kalian setiap kelompok itu dapat kesempatan 1 kali untuk bertanya, dan babak kedua adalah babak rebutan. Silakan berikan terlebih dahulu dari Mbak Anissa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Idris. 3, 4. 1, 2. Oke, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing untuk menjawab kuis. Ayo. Siapa semuanya? Ayo, Mbak Ulia ya? Ya? Hah? Mas Zabir. Nomor 3 siapa ketuanya? Siapa? Mbak Elsa. Oke. Oke, kita mulai ya. Nanti dari nomor 1 itu menjawab salah satu dari kalian memilih salah satu dari angka-angka tersebut. Nanti sekalian menjawab langsung. Ya, dulu. Oke, silakan.
Bu tadi. Coba kita hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Itu apa konsep menyamaratakan semuanya Bu, antara semua agama atau sama rata, adil, sejahtera, tanah lingkungan. Ini juga disebut konsep politik universal, toleransi universal. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya adalah babak kedua, yaitu babak rebutan. Nanti enggak rebutan langsung. Kita rebutan langsung aja. Oke, kira-kira mau dibuka yang mana dulu? Nah, caranya nanti yang angkat tangan ini ketuanya. Jadi setelah ini dibuka langsung angkat tangan yang sudah dibuka. Yang betul. Oke, mau pilih nomor berapa? 3, urut. Oke, 3 boleh ya, kita urutin aja. 3. Mbak Elsa, berapa? Untuk kebahagiaan istrinya, effort cintanya. Bangunan itu di mana sih? Di India. Satu. Di Agra India ya. Oke, 100 poin untuk. Siap, kita 1, 2, 3. Pilih nomor berapa? 7. Terakhir ya. Oke. Yuk. 3 raja pernah berpasangan. Oke. Nih, antara 4 sama 5 mau pilih. 4. Oke. Kalian coba hitung 1, 2, 3. Jangan pasang itu terakhir. 1. Ini terakhir ya berarti ya? Tadi nggak pakai, kok baru pulang? Oke. Ini santai Khusus belajar dulu. Ini kalau pakai pun juga tetap kalah. Daripada hanya Jadi nggak apa-apa. Ya udah ya udah. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti jangan angkat tangan ya. Yang Belajar mati aja. Belajar mati aja. Ya nanti kita sama-sama belajar. Oke. Siap ya. Siap. Ini susah ini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kapan dari mana beri ada Nambur. Tahun berapa? 1900 Sampai 30. Oke, benar. Anak kelompok 1. Selamat. Yang lainnya belajar ya. Maksudnya Kelompok kita 2 biar belajar. Salah sempat. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Oke.
Ini masih pegang Allah. Oke. Ini jangan lupakan sejarah. Ia hadir bukannya sebagai seni berasal gila, tetapi ada ibrah atau pelajaran yang menjadi teladan bagi manusia. Makanya ada yang tahu? Ya kita jangan lupakan sejarah, apalagi sejarah Islam. Pada saat itu kita tahu Islam pernah sangat maju ya pada zaman dari Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian dinasti-dinasti kecil yang mana merupakan peradaban Islam pada masa itu. Jadi kita itu sebagai generasi muda ini dihadapkan oleh bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi Islam di tengah arus global globalisasi. Bagaimana kita harus berpegang teguh pada syariat di tengah banyaknya pengaruh-pengaruh dari Barat yang datang ke kita. Oke, mungkin itu saja. Sebagai penutup, kita review lagi. Ya. Kita review lagi dari materi sebelumnya. Ini materi tentang apa tadi? Dinasti. Siapa raja yang berhasil mencapai puncak kejayaan? Akbar dan Shah Jahan ya. Akbar yang juga merupakan puncak kejayaan juga. Jadi Shah Jahan juga merupakan puncak kejayaan. Kemudian di mana sih letak dari dinasti Mughal ini? Delhi, Kabul, India. Kabul kan Kabul. Pada masanya itu di Kabul. Di mana India? Mungkin itu saja review materi. Ibu harap kalian bisa semakin memperdalam dari sejarah dinasti-dinasti tersebut. Besok kita akan bahas mengenai faktor kemajuan dan perubahan daulah Mughal. Mungkin itu saja kita akhiri